Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinayu, NPM 18115. Di sini untuk artikel yang saya ambil yaitu deskripsi dengan judul Scoping Review, yaitu efektivitas konsumsi kurkumin terhadap perbaikan enzim transaminase hepar pada pasien dengan non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD. Di mana untuk dari latar belakangnya itu dari hepar. Hepar itu merupakan organ intestinal terbesar, kurang lebih 25% dari berat badan orang dewasa. Lalu ini memiliki fungsi yang sangat kompleks, terutama dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan asam lemak. Di sini kerusakan hepar itu dapat terjadi adanya perlemakan hati yang dideteksi dengan adanya peningkatan dari enzim SGOT ataupun AST dan SGPT ataupun ALT menjadi 2 sampai 3 kali normal. Ini untuk non alcoholic fatty liver disease sendiri atau NAFLD itu terjadi adanya simple steatosis, lalu menjadi steatohepatitis yang non alkoholik, lalu terjadinya fibrosis dan akan terjadi sirosis hati. Lalu untuk prevalensinya di dunia sebanyak 20% sejak tahun 1999 sampai 2008 itu terjadi peningkatan dari 47% meningkat hingga 75%. Lalu untuk NAFLD sendiri dari faktor risikonya ada yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Untuk penelitian mengenai NAFLD sendiri itu belum banyak dan belum banyak diketahui dari patogenesisnya, sehingga pengobatan lebih ditujukan pada tindakan untuk mengontrol dari faktor risiko. Untuk penggunaan obatnya itu sebagai hepatoprotektor di sini digunakan kurkumin. Untuk kurkumin itu sendiri merupakan pigmen orange kuning yang ada di kurkuma longa L atau kunyit dari merek daging itu kurkuma. Lalu manfaat itu sebagai antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, hepatoprotektif, dan sering digunakan sebagai bumbu makanan. Studi juga menunjukkan bahwa adanya perbaikan profil lipid dan penurunan yang signifikan dari kadar enzim transaminase dan juga BMI pada NAFLD. Penelitian yang dilakukan oleh Saadati et al. Tahun 2018 itu membuktikan juga bahwa konsumsi kurkumin 1.500 mg per hari mampu menurunkan kadar AST dan ALT pada pasien NAFLD. Lalu untuk NAFLD sendiri dari terapinya ada yang non farmako, farmako, dan bedah. Jika diperlukan itu bariatrik dan transplantasi hepar. Untuk kurkumin sendiri dari efek terapeutik umumnya seperti yang tadi sudah dijelaskan itu ada anti-inflamasi, lalu penghambat dari pembentukan tumor, lalu dia juga dapat menghambat dari promosi dan inisiasi kanker sebagai anti-angiogenesis, sebagai hepatoprotektif dan antioksidan. Lalu untuk efeknya itu terhadap NAFLD sendiri, ia dapat mengurangi cedera hepar, yang kedua menghambat stres oksidatif, yang ketiga sebagai antioksidan dan sebagai antiinflamasi. Lalu untuk metode penelitian yang saya lakukan adalah scoping review jenis penelitiannya untuk populasinya dari jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan judul. Lalu untuk sampelnya 8 jurnal dan sumber datanya itu dari PubMed, Science Direct, Google Scholar, dan Spingerlink. Untuk artikel kriteria inklusinya yaitu artikel yang telah dipublish dan juga dari database yang 4 barusan. Lalu artikelnya itu dari tahun 2017 sampai 2021. Lalu tipe artikelnya itu research artikel atau clinical trial, dan juga dari artikelnya itu yang full text dan berbahasa Inggris. Lalu untuk kriteria eksklusinya itu ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak, yaitu berdasarkan PCOS. Lalu untuk full artikel itu dapat diakses dan hasil penelitiannya itu berupa masih berasal dari tesis atau disertasi ataupun work dan masih berupa literatur. Lalu untuk hasil penelitiannya yang tidak dapat ada hasil kontak dengan penulis ataupun ongoing studies. Lalu artikel yang duplikasi. Lalu selanjutnya untuk hasil penelitiannya saya mendapatkan dari adanya dari Spingerlink itu ada 148 jurnal, dari Science Direct 205, dari Google Scholar itu 9.590, dan dari PubMed itu 10. Setelah dilakukan screening dari kriteria inklusi didapatkan dari Science Direct 25, dari Spingerlink 30, dari Google Scholar 650, dan dari PubMed 4. Lalu setelah dilakukan kriteria eksklusi itu dari Science Direct itu ada 2, Spingerlink ada 2, dan juga Google Scholar ada 3, dan PubMed ada 1. Jadi total keseluruhan ada 8 artikel yang meneliti dari penggunaan kurkumin. Lalu selanjutnya untuk di sini terdapat adanya 8 artikel yang sudah saya rangkum dari setiap artikelnya, dan di mana penelitian ini semuanya dilakukan di Iran, dan juga penelitiannya yaitu dari tahun 2017 hingga 2021. Lalu setelah itu untuk pembahasan dari artikel-artikel yang tadi yaitu di mana hasilnya yang pertama ada penambahan dari piperin pada kurkumin yang dapat mengendalikan NAFLD. Lalu yang kedua itu efek kurkumin terhadap enzim hati, profil lipid, hemostasis, glukosa, dan steatosis hepatik dan fibrosis pada NAFLD. Lalu yang ketiga, hubungan pemberian dari kurkumin dan juga proses inflamasi pada NAFLD menunjukkan bahwa terdapat
terdapat penurunan signifikan pada fibrosis hepar dan aktivitas nuklear faktor kappa B hanya pada kelompok yang diberikan suplemen intervensi. Lalu yang keempat, isonokurkumin memperbaiki indeks glukosa, lipid, dan juga inflamasi dalam nespatin pada pasien overweight dan obese dengan NAFLD. Lalu yang kelima, efektivitas fosfolipid kurkumin pada NAFLD. Lalu yang keenam, efek kurkumin pada perubahan epigenetik dan kerusakan DNA pada NAFLD. Yang ketujuh, efek dari resistensi nonlinear training dan juga suplemen kurkumin terhadap struktur dan level biomarker hepar pada pasien wanita lansia dengan NAFLD. Dan yang kedelapan yaitu efektivitas dan keamanan pitosomal kurkumin pada NAFLD. Lalu selanjutnya untuk simpulannya itu yaitu untuk simpulannya, yang pertama itu berdasarkan dari hasil pencarian data dari 8 artikel yang barusan dan telah direview, itu kurkumin yang dilakukan bersamaan dengan terapi non-farmakologi, yaitu berupa dengan aktivitas fisik dan diet yang tepat dapat menurunkan kadar enzim transaminase pada NAFLD. Jadi bukan hanya pemberian kurkumin saja, namun pasien diharuskan melakukan terapi non farmako. Lalu untuk saran yang dapat diberikannya itu yaitu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode meta-analisis maupun studi kualitatif. Lalu yang kedua, dilakukan penelitian lebih lanjut terkait tentang rentang kurkumin yang aman maupun dapat memberikan terapeutik pada pasien NAFLD. Lalu untuk konflik kepentingannya tidak terdapat konflik kepentingan dalam menyusun penelitian ini. Lalu untuk presentasi dari artikel yang saya lakukan telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.